Podcast bareng WP2 Sospol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, bersama saya Destifani dari Kominfo WP2 Sospol UNP. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita di ruang bincang episode pertama. Telah hadir bersama narasumber kita yaitu Bang Ilham Al-Azhari, atau biasa kita panggil Bang Ilham nih, yang mana beliau adalah Ketua Umum WP2 Sospol UNP periode 2018-2019. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak dengar pengenalan dari Bang Ilham langsung. Untuk Bang Ilham, waktunya disilahkan. Terima kasih kepada moderator kita, Kak Fani ya. Ya, untuk perkenalan diri saya, alhamdulillah diberi nama oleh orang tua Ilham Al-Azhari, lahir di Kinari 29 April 1999. Dan saat sekarang ini mengambil jurusan yaitu Teknik Otomotif di Fakultas Teknik Universitas Gigi Padang. Mungkin perkenalannya hanya itu, Fani, atau ada lagi yang lain? Nah, sekarang Bang Ilham lagi sibuk apa nih, Bang? Kalau untuk saat sekarang ini, ya alhamdulillah kemarin bulan Agustus kemarin udah selesai sidang skripsi atau ujian skripsi. Sekarang kesibukannya ya cari-cari pekerjaan lagi, cari-cari mau menerapkan ilmunya lagi gitu. Iya. Nah, gini Bang, pada ruang bincang episode pertama ini, kita bakal ngebahas seputar kegiatan kemahasiswaan gitu Bang, khususnya organisasi. Nah, karena selama perkuliahan banyak mahasiswa yang nggak hanya fokus ke pendidikan aja, dan juga banyak yang menyempatkan diri untuk join di komunitas kayak organisasi internal ataupun eksternal kampus gitu ya Bang. Nah, Bang Ilham sendiri menanggapi itu, menurut Bang Ilham organisasi itu apa sih Bang? Kalau bagi abang pribadi, kalau ya pengertiannya suatu wadah untuk kita berkumpul beberapa orang dengan visi dan misi yang jelas, sehingga nanti apa tujuan dari organisasi itu tercapai gitu. Nah, kalau saya pribadi juga menyebut organisasi adalah rumah kedua gitu. Karena bagaimanapun kita di organisasi, kita di sanalah kita ditempa gitu. Di sanalah kita berproses, bagaimana soft skill kita dilatih, kepemimpinan, manajemen waktu, problem solving, dan lain-lain sebagainya gitu. Itulah organisasi gitu. Mungkin itu kan? Iya Bang. Jadi selama Bang Ilham di perkuliahan ya Bang, gitu. Apa aja sih Bang organisasi-organisasi yang Bang Ilham geluti gitu? Kalau semasa kuliah itu yang pertama kali yang digeluti dan pertama kali saya injak itu adalah yang pastinya himpunan itu. Karena siapapun mahasiswa UNP, organisasi pertamanya adalah himpunan itu. Nah, yang pertama adalah himpunan saya Himpunan Mahasiswa Teknik Otomotif atau yang disingkat dengan Himoto itu. Selanjutnya saya juga pernah mengikuti Formis, Forum Mahasiswa Islam, khususnya di Fakultas Teknik. Selanjutnya masih di tahun yang sama, masih maba-mabanya. Lalu saya tertarik juga dengan sosial politik. Nah, saya masuk ke WP2 Sospol UNP. Nah, itu organisasi yang kedua. Yang ketiganya, saya juga aktif di perguruan pencaksilat tenaga dasar ranting Sumatera Barat. Itu organisasi ketiga. Ini organisasinya juga sudah dibawa dari semasa SMK itu. Itu organisasi ketiga. Yang keempat itu saya bergabung juga di DKN Sumbar, Dewan Kepemudaan Nasional Indonesia, tapi wilayah Sumatera Baratnya itu. Selanjutnya mungkin bergabung juga di Ikatan Alumni SMK Negeri Sumatera Barat. Mungkin itu beberapa organisasi yang saya geluti dan saya belajar banyak hal di sana. Wah, banyak juga ya Bang organisasi yang Bang Ilham ikuti gitu, nggak juga yang di internal kampus dan eksternal kampus juga aktif ya Bang ya?
Iya, alhamdulillah. Jadi menurut Bang Ilham, apa sih Bang pentingnya kita untuk join di organisasi gitu? Karena pasti di organisasi kita juga membutuhkan waktu yang lebih ekstra dibandingkan orang yang nggak ikut atau nggak join gitu Bang di organisasi. Apa tadi, Bang? Eh, Intinya, apa sih Bang pentingnya kita untuk gabung di organisasi gitu Bang? kalau menurut saya pribadi ini sangat penting. Bahkan bagi saya pribadi, bagi mahasiswa baru ataupun yang masih bisa, ini saya wajibkan. Karena banyak hal yang kita peroleh di organisasi itu. Karena kuliah seperti yang disampaikan oleh tokoh-tokoh, perkuliahan tidak hanya di bangku kelas itu, tapi juga di luar kelas itu. Nah, kenapa saya wajibkan tadi? Karena memang banyak organisasi akan melahirkan kita sebagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana menjadi pribadi yang bisa memanajemen waktu, manajemen perasaan, konflik dan lain sebagainya itu. Karena soft skill yang ini, yang kepemimpinan dan lain-lain ini tidak akan pernah didapat oleh mahasiswa di bangku kuliahan gitu. Karena perkuliahan hanyalah apa itu? Tidak ada yang untuk mengasah soft skill-nya gitu. Mungkin itu, Fani. Iya Bang. Nah, kalau seandainya apa ya Bang, mungkin di masa pandemi sekarang ini tentu berjalannya organisasi berbeda kayak yang mungkin Bang Ilham jalani ya Bang. Kayak khususnya kayak Fani sekarang dalam keadaan pandemi untuk join dan bergabung aktif dalam organisasi itu cukup sulit apalagi yang tinggal di daerah ya Bang gitu. Segala macamnya lewat virtual gitu. Gimana sih Bang kayak memanajemen perasaan kita gitu supaya nggak bosan, nggak boring dan tetap mau untuk join di organisasi gitu Bang. Oke. Nah, ya seperti ada suatu kalimat yang mengatakan setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya, dan setiap masa pasti ada tantangannya. Nah, untuk saat sekarang ini tantangan kawan-kawan ya pandemi gitu. Bagaimana komunikasi kita yang tersendat karena tidak bisa bertemu secara langsung gitu. Walaupun kita bertemu dengan tatap muka, tatap maya, itu tidaklah kondusif itu, tidaklah efektif untuk kita mengadakan sebuah rapat, untuk menjalin rasa persaudaraan, rasa sosial dan sebagainya gitu. Mungkin untuk bagaimana cara kita untuk bisa aktif di masa pandemi, ya kembali lagi kepada diri kita pribadi gitu. Bagaimana kita menempatkan diri kita, bagaimana kita, kalau bukan saya di organisasi, kalau nggak ada saya, berarti organisasi ini tidak jalan gitu. Ya tanamkanlah di jiwa kita itu, tanpa saya organisasi tidaklah jalan gitu. Nah, sehingga nanti setiap ada kegiatan ataupun acara, pastilah kita menyempatkan hadir, mengusahakan hadir untuk di sana itu. Karena kenapa? Kembali yang tadi, kalau tidak ada saya, maka tidak akan jalan gitu. Itu kalau menurut saya ya, untuk itunya gitu. Terus bagaimana untuk ya tergantung kita juga manajemen waktu kita gitu. Karena saya juga punya adik. Nah, adik saya juga ikut organisasi. Nah, tapi dia kebablasan dengan rebahan gitu. Nah, bagaimana solusinya? Yaitu untuk kita manajemen waktu kita gitu. Bagaimana kita mengatur untuk membantu orang tua, karena tidak dapat kita pungkiri juga ya, bahwasanya kalau di kampung ini membantu orang tua ini wajib gitu. Iya Bang. Nah, itu membantu orang tua, bagaimana kita mengatur membantu orang tua, perkuliahan kita, bikin tugas, organisasi, kegiatan sosial kita, pengembangan diri kita dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, inilah kemampuan soft skill kita, manajemen waktu kita dituntut gitu. Itu sih, Fani. Iya, Ilham. Selanjutnya itu selama Bang Ilham ngikutin banyak organisasi ya Bang ya. Terus apa pengalaman dari setiap organisasi itu yang menurut Bang Ilham itu susah dilupain gitu, yang paling berkesan Bang? Oh gitu. Ya kalau bagi saya setiap organisasi pasti berkesan semuanya itu. Tapi kalau untuk di WP sendiri saya paling berkesannya itu ketika menjadi calon anggota. Bagaimana saya diproses, ditempa oleh abang dan kakak. Nah, di sanalah
yang paling berkesannya bagi saya pribadi gitu. Bagaimana kita dituntut untuk menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita dituntut untuk menghormati abang dan kakaknya dan orang-orang lain, bagaimana kita dituntut untuk solidaritas kita ke sesama teman, ke teman calon anggota dan kawan-kawan yang lainnya gitu. Nah, di sanalah yang paling berkesan bagi saya pribadi gitu. Nah, pas di tempaan, pas menjadi proses open recruitment dan diklat dan sebagainya, di sanalah banyak ilmu yang saya dapatkan yang mana nanti menjadi referensi bagi saya untuk membuat sebuah keputusan dan kegiatan saya selanjutnya gitu. Rencana saya selanjutnya gitu. Di sanalah banyak ilmu yang saya dapatkan dan itulah yang paling berkesan itu. Mungkin itu. Iya Pak Ilham, yang paling berkesan berarti pas menjadi calon anggota ya Bang ya? Ya, menjadi calon anggota. Semuanya berkesan, tapi yang paling berkesan memang menjadi calon anggota gitu. Iya. Menjadi calon anggota dan akhirnya jadi pemimpin ya Bang ya di organisasi itu sendiri ya Bang? Alhamdulillah. Jadi pengalaman yang berkesan kalau selama kepemimpinan Bang Ilham apa aja tuh Bang? Kalau semuanya berkesan pasti. Yang berkesannya itu ketika kita mampu mengangkatkan sebuah kegiatan, mengangkatkan seluruh program kerja sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan apa yang telah kita rancang ketika rapat kerja gitu. Dan mungkin yang paling berkesannya juga ketika sebuah anggota pengurusan ataupun siapapun itu, seluruh pengurus itu memang solidaritasnya nampak di sana gitu. Itu sih untuk yang paling berkesannya itu. Iya Bang, sebagai pemimpin tentu lebih berat ya Bang ya tanggung jawabnya gitu dalam segi apapun. Nah, ketika misalnya kata Bang tadi tentang gimana rapatnya menggalakkan sebuah acara gitu, karena setiap apa yang direncanakan pasti hari H itu mungkin ada yang tidak sesuai ekspektasi, ada yang keadaannya tidak sesuai yang dibicarakan saat rapat gitu kan Bang. Jadi gimana Bang Ilham menyikapi gitu tanggapannya ketika yang dipersiapkan tidak sesuai ketika jalannya acara di hari H gitu Bang? Oh gitu. Nah, di setiap kegiatan pun rapat pun pasti kita ada yang namanya plan A, plan B, dan plan C dan plan selanjutnya gitu. Nah, ketika kita juga punya manajemen event kan, yang mana nanti ada ada kuadran 1, 2, dan 3 dan mengenai materinya, ada juga materi tentang manajemen, POAK, perencanaan, organizer, dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika rapatlah kita rancang itu gitu, bagaimana perencanaan kita, bagaimana kita mengorganisir, bagaimana kita menjalankannya gitu. Nah, ketika memang di hari H tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa yang kita rapatkan, apa yang kita briefingkan, ya lanjut sebagai seorang pemimpin, misalnya kita pelaksana, langsung mengambil kebijakan untuk menjalankan plan A. Atau mungkin kalau plan A, plan B, plan C-nya tidak sesuai dengan keadaan ataupun situasi saat itu, silakan adakan rapat langsung gitu. Ataupun nanti rapat langsung kita putuskan gitu. Karena kecepatan dalam pengambilan keputusan juga didapatkan itu. Itu sih Fani. Ya, terus lupa satu. Untuk yang paling berkesan, boleh Abang tambah deh yang paling berkesan. Iya, aman Bang. Nggak apa-apa. Untuk yang paling berkesan ini juga Abang alhamdulillah bisa membawa nama WP, memperkenalkan WP ke masyarakat umum gitu. Melalui program-program yang ya seperti kunjungan instansi pemerintah gitu, seperti ke kantor gubernur, wali kota, bupati, dan lain sebagainya gitu. Lanjut mungkin memperkenalkan di instansi-instansi independen seperti LBH yang swadaya masyarakat seperti LBH, Walhi, Nurani Perempuan, dan lain-lain sebagainya itu. Nanti juga ada memperkenalkan WP di yang bagian sosialnya seperti Dompet Duafa, ACT, dan lain-lain sebagainya yang bergerak di sosial gitu. Mungkin itu juga
paling berkesan bagi saya gitu. Karena untuk mengangkatkan itu tidaklah mudah gitu. Iya. Tapi berkat kerja sama tim, berkat kerja sama pengurus, alhamdulillah WP juga sudah banyak relasinya di instansi ataupun di swadaya masyarakat. Mungkin itu kan nih tambahnya dikit ya. Iya Bang, berarti udah banyak yang kayak apa ya Bang? Kemajuan-kemajuan gitu ya Bang, minimal beberapa langkah untuk nggak dikenal oleh di dalam kampus saja gitu ya Bang, jadi di luar kampus juga orang kenal apa itu WP ya Bang ya. Iya Apalagi betul. yang paling penting instansi pemerintah yang bakal ngedengerin apa yang telah dikaji oleh organisasi kita gitu ya Bang. Iya betul. Nah apa ya Bang, Bang Ilham sebagai pemimpin, sebagai ketua umum gitu, apa motivasi, apa prinsip, apa pegangan Bang Ilham bisa untuk menjalankan kepengurusan Bang Ilham dari periode 2018 sampai 2019 itu sendiri, Bang? Apa prinsipnya ya? Iya. Prinsip abang sih, abang ralat ya. Abang kepemimpinan abang 2019-2020. Oh iya, maaf Bang. Iya, Iya, nggak apa-apa. 2019, 2020. 2020, iya. Kalau prinsip abang sih optimis saja. Apapun yang abang, pokoknya abang apa yang abang inginkan, apa yang abang targetkan itu harus terlaksana gitu. Optimis itu. Apapun kendalanya, ya itu bisa dicarikan solusinya gitu. Karena keyakinan yang kuat akan melahirkan tindakan yang hebat gitu. Yakin aja dulu, insya Allah pasti apapun rintangan, apapun hambatannya pasti bisa kita lalui gitu. Iya Bang ya. Tapi ya Bang, menurut Bang Ilham, apa sih Bang bedanya mengikuti organisasi di dalam kampus dan di luar kampus, dan apa perbedaan tantangan tersendiri antar keduanya gitu Bang? Oh gitu. Nah kalau untuk abang kan yang internalnya berarti WP, himpunan abang dan Formis dan beberapa lagi gitu. Iya. Kalau untuk di luar berarti ada DKN, Iluni abang sama PSTD. Nah kalau untuk tantangannya sendiri yang di luar ini karena kita bercampur gitu, tidak seluruhnya mahasiswa gitu. Ada kalau di alumni saya pribadi juga menjadi ketua umum, berarti saya juga mengarahkan menjadi pimpinan orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang yang sudah menikah, orang-orang yang sudah mapan gitu, dan orang-orang yang mungkin masih tahapan untuk mencari pekerjaan gitu. Nah tantangannya yaitu ya bagaimana kita untuk menyamakan suhu, menyamakan persepsi, memperkenalkan organisasi, memperkenalkan kepemimpinan, memperkenalkan lain-lainnya gitu. Sehingga nanti visi dan misi organisasi tersebut memang sama-sama kita jalankan sesuai dengan passion kita gitu. Misalnya saya sebagai mahasiswa sekarang, saya jalankan apa ilmu yang saya dapat di internal kampus, saya terapkan di eksternal kampus. Mungkin apa yang didapatkan oleh teman-teman kita di dunia kerja, dia terapkan juga di organisasi ikatan alumni gitu. Mungkin itu sih yang untuk tantangannya itu. Kalau untuk tantangan di dalam kampus, nggak beberapa, hanya palingan ya egosentris dari masing-masing gitu. Iya. Hanya ya egosentris, terus ya itulah sifat pribadi mahasiswa gitu. Itu aja sih kalau untuk tantangan di dalam itu. Iya Bang. Terus bagaimana opini Bang Ilham terhadap masa kepemimpinan Bang Ilham gitu? Khususnya di Opininya? WP ya Bang ya. Opininya gimana nih Fani? Menurut Bang Ilham, apakah di masa kepemimpinan Bang Ilham bisa membawa WP itu memang lebih baik dari yang kepemimpinan sebelumnya atau gimana gitu? Oh gitu. Kalau kalau kayak gini gimana ya? Ya seperti yang tadi, setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya, dan setiap masa ada tantangannya gitu. Kalau menurut saya pribadi, kepengurusan saya pribadi memang alhamdulillah baik, tapi masih banyak kekurangannya gitu. Nah kalau untuk dari tahun ke tahun, ya pasti kita punya kekurangan dan kelebihan kita masing-masing gitu. Itu sih Wani, nggak bisa menjadi tolak ukur bahwa kepengurusan Bang Ilham ini lebih baik dari
sebelumnya ataupun sesudahnya belum bisa kayaknya Fani. Iya, 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 Bang. Iya, iya. Tergantung opini orang-orang lagi ya, Bang ya. Ya tergantung Iya. pandangan orang, tergantung penilaian orang-orang sih Fani. Iya, benar-benar, Bang. Terus Bang Ilham nih, apa harapan Bang Ilham untuk organisasi WP2 Sospol untuk kedepannya gimana, Bang? Gitu. Untuk adik-adiknya sekarang. Iya. Kalau untuk harapan abang ya tetaplah menjadi organisasi yang independen, organisasi yang tidak berpihak kemanapun kecuali ke keadilan, kecuali ke masyarakat, kecuali ke rakyat kecil yang membutuhkan keadilan gitu. Sesuai dengan visi dan misi kita, jangan lupa untuk harapan ya sesuaikan seluruh program kerja ataupun kegiatan-kegiatan sesuai dengan visi dan misi gitu. Selanjutnya harapannya mungkin semoga jadi organisasi yang tetap eksis, yang tetap menjadi sorotan ketika ada isu-isu politik, ketika ada tokoh-tokoh nasional ataupun orang-orang yang berpengaruh di Indonesia. Nah, ketika ia datang, yang dicari pertama adalah WP2 Sospol itu. Nah, saya berharap juga kayak gitu gitu. Dan mungkin harapannya tetaplah mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakyat itu, yang tidak pro dengan keadilan, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus itu. Tetaplah menjadi organisasi yang memang peduli tinggi dan tentang sosial gitu. Ya itu mungkin sedikit harapan. Sebenarnya kalau untuk harapan banyak nih Fani, tapi mungkin kita cukup segitu aja harapannya gitu. Ya kalau harapannya mungkin poin intinya kayak gitulah Fani. Iya. Tetap eksis, tetap seksi di mata pejabat-pejabat UNP, tetap dikenal. Benar-benar. Ya, Iya. karena ya kita berkaca di tahun-tahun kemarin, ya WP2 Sospol sangatlah seksi bagi Iya, pejabat-pejabat. benar-benar. Itu aja Iya, kan. Bang. Jadi Ketika ada mas-mas ya, Bang, ya. kegiatan, Heeh. ketika ada pun ya kegiatan WP pasti yang dipantau tuh lebih difokuskan ke WP kayaknya pejabat gitu. Iya, iya, Bang, benar-benar. Ya, semoga tetap eksis seperti itu ya, Bang ya. Amin, amin. Amin. Hai Sobat WP2 Sospo, segitu dulu ya bincang-bincang bareng Bang Ilham dan Kak Dastifani. Tunggu episode selanjutnya.